Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah literasi digital Kitab Kuning, yang terhormat Bapak Asep Maksus. Pada kesempatan ini, kelompok kami yang beranggotakan yang pertama Bapak Riza, yang kedua Bapak Heri, yang ketiga Bapak Muhatir, yang keempat Ibu Rabita, dan yang kelima saya sendiri Ahmad Fauzan akan menjelaskan tentang makalah ke-1, iman dan kepedulian sosial. Iman dan kepedulian sosial. Berbicara tentang iman dalam kepedulian sosial tidak mesti pada aspek keyakinan kita, seperti iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, dan iman kepada hari akhir, serta iman kepada qada dan qadarnya Allah. Tapi karena dengan iman kita diberikan petunjuk tuntunan serta menaruh perhatian yang besar terhadap kepedulian sosial. Oleh sebab itu, kualitas keimanan seseorang sangat berkait erat dengan kepedulian ruhaninya terhadap orang lain. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Khoslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billahi wan naf'u lil muslimin." Yang artinya ada dua perkara tidak ada yang lebih utama dari keduanya, yaitu iman kepada Allah dan memberi manfaat kepada orang Islam, baik dengan ucapan, kuasa, harta, atau dengan tenaga. Itu adalah makalah yang ada di dalam kitab Nasha'ihul Ibad, makalah yang pertama. Dan Nabi Muhammad bersabda, "Habbul ibadi ilallahi ta'ala anfa'un nas linnas wa afdalul a'mali idkhalu surur ala qalbil mu'minin yatrudu anhu ju'an aw yakshifu anhu karban aw yaqdi lahu dainan." Yang artinya, manusia yang paling dicintai Allah Ta'ala ialah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain, dan seutama-utama amal ialah menyenangkan hati orang yang beriman dengan cara menghilangkan kelaparan, kesusahan, atau melunasi hutangnya. Karena dalam kepedulian sosial, sejatinya manusia itu adalah makhluk sosial atau an-nas yang membutuhkan interaksi dan berhubungan dengan yang lain, saling mengenal, saling membantu, saling bersinergi dalam memecahkan masalah-masalah, baik itu masalah sosial kemasyarakatan, bahkan dalam perspektif ajaran Islam. Menghormati, memuliakan, dan saling menolong dengan tetangga adalah bagian dari kekuatan keimanan. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala
dalam Quran surat An-Nisa ayat 36. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, yaitu ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa di antara 10 akhlak mulia yang harus menjadi perilaku muslim, salah satunya adalah menjaga kehormatan tetangga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat murka apabila ada seorang mukmin tidak dalam kekenyangan sementara tetangganya menderita kelaparan. Perhatikan sabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah beriman orang yang selalu dalam keadaan kenyang sementara tetangganya mengalami kelaparan sampai lambungnya, sementara dia tidak peduli padanya. Dalam hal kepedulian sosial, ini erat pula kaitannya dengan ketakwaan seseorang. Semakin peduli seseorang pada orang yang mempunyai kebutuhan dan keperluan dalam memenuhi hajat hidupnya, maka akan semakin tinggi dan kuat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tengah-tengah kehidupan sekarang yang syarat dengan semangat materialistis dan individualistis, kepedulian dan kepekaan sosial di antara sesama umat manusia harus semakin ditegakkan dan ditingkatkan. Apalagi bangsa Indonesia yang mayoritas rakyatnya beragama Islam. Maka peningkatan kepedulian sosial menjadi kebutuhan sekaligus keharusan. Ada berbagai alat dan sarana yang bersumber dari ajaran Islam yang menggambarkan semangat ini, seperti membayar zakat, infak, bersedekah, dan juga mewakafkan harta bendanya. Di dalam hal ini, dalam kitab Nasaihul Ibad, nasihat yang kedua, man asbaha la yanwi dzulma ala ahadin ghufira lahu ma jana, wa man asbaha nusratal mazlum wa qada'a hajatil muslim kanat lahu ka ajri hijjatin mabrur. Barang siapa bangun pagi dan tidak bermaksud menzolimi seseorang, maka ia diampuni dosanya. Dan barang siapa bangun pagi dan bermaksud menolong orang yang teraniaya serta memenuhi keperluan orang Islam, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala haji mabrur. Masya Allah, sungguh besar karunia yang Engkau berikan kepada kami, ya Allah. Ada sebuah perkataan yang diucapkan oleh ulama besar, yaitu Kiai Haji Lukman. Nilai istighfar di atas sambungnya memberikan perseptik luar biasa bagi integritas dan dinamika sosial secara damai. Hubungan-hubungan sosial akan berlaku dengan penuh kesejatian dari hati ke hati, karena hubungan yang bersifat emosional negatif dinetralisir oleh istighfar sosial.
Dilanjutkan, istighfar melahirkan perdamaian kemanusiaan. Karena dalam istighfar pun ada dua macam istighfar. Istighfar untuk diri sendiri dan yang bersifat sosial kemanusiaan, yaitu memohonkan ampunan kepada sesama hamba Allah. Demikianlah tugas yang bisa kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik itu datang dari Allah, dan jika ada yang buruk itu datang dari kelompok kami. Mohon maaf atas kekhilafan, tutur kata, dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen yang telah membimbing kami. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.